Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau mengajar tentang salah satu topik dari pelajaran akuntansi nih, yaitu persamaan akuntansi. Nah, ini adalah video aku pertama tentang akuntansi ya. Jadi, sebelum aku membahas tentang persamaan akuntansi, aku mau bahas dulu akuntansi itu sebenarnya pelajaran apa sih ya. Nah, akuntansi itu sebenarnya adalah sebuah proses ya, sebuah proses pemilihan, pencatatan, dan komunikasi ya dari transaksi keuangan. Nah, dari transaksi keuangan di dalam perusahaan yang digunakan ya untuk kebutuhan internal dan eksternal perusahaan. Maksudnya internal ini ya untuk bagi orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut untuk pengambilan keputusan ya seperti untuk direktur, untuk manajer dan untuk marketing, bagian finance dan lain-lainnya ya. Nah, kalau untuk eksternal itu adalah untuk para pemegang saham, untuk stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, untuk pemerintah, perpajakan, dan lain-lainnya ya. Jadi di dalam akuntansi ini kita mengenal ada 3 hal yang dilakukan ya, pemilihan, pencatatan, komunikasi. Jadi pemilihan itu dipilih ya, mana transaksi keuangan yang perlu dan atau tidak perlu dicatat. Terus habis itu pencatatan, dan habis itu kita membuat yang namanya laporan yang bisa dikomunikasikan kepada bagian eksternal dan internal dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, aku mau menjelaskan hari ini tentang yang namanya persamaan akuntansi ya. Nah, di persamaan akuntansi kita kenal bahwa aset ya, aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ya. Nah, ini adalah persamaan akuntansi yang harus kita apalin dari awal pelajaran sampai akhir ya. Ini penting banget untuk apalagi untuk membuat nanti yang namanya neraca ya. Nah, untuk lebih jelasnya aku akan jelaskan dalam bentuk cerita aja ya, biar nggak bosan juga. Nah, jadi ceritanya gini, misalkan ada sebuah PT gitu ya, PT A gitu. Nah, misalkan ownernya ya, namanya misalkan si Joe gitu. Nah, si Joe ini mau membuat sebuah perusahaan PTA gitu ya. Nah, di dalam membuat perusahaan PTA, Joe ini perlu yang namanya membeli aset dari perusahaan tersebut. Untuk menjalankan perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut pastinya butuh aset ya. Nah, aset seperti apa yang dibutuhkan oleh PTA? Nah, jadi contoh-contoh aset itu seperti ini. Misalkan tanah ya, untuk bangunannya gitu ya. Untuk bisa juga untuk pabrik, untuk kantor, untuk gedung ya. Tanah, lalu biasanya gedung ya. Untuk kantor atau untuk pabrik bisa juga. Lalu apalagi? Nah, lalu nanti dia butuh barang yang untuk dijual ya. Beli barang untuk dijual kalau misalkan dia ini eh, perusahaannya itu atau usahanya itu ingin jual beli ya, perusahaan jual beli barang gitu. Jadi dia perlu beli barang untuk dijual, untuk di stok gitu ya. Nah, itu kita kenal dengan istilah inventory ya. Nah, lalu berikutnya mungkin dia butuh kendaraan ya untuk operasional dari perusahaan tersebut. Lalu mungkin dia butuh apa lagi ya? Nah, lalu di dalam aset juga ada yang kita kenal dengan supplies ya. Nah, supplies ini adalah barang-barang yang kita gunakan dalam operasional sehari-hari ya dan bisa habis gitu. Contoh kayak kayak uh, pulpen, kertas dan sebagainya ya yang bisa habis dan kita harus beli kembali gitu. Nah, lalu dia juga butuh yang namanya uang kas ya. Uang kas. Nah, untuk apa uang kas? Untuk bayar eh, biaya-biaya yang harus dibayar dengan uang kas. Ya, misalkan gaji, biaya apalagi listrik gitu ya, yang butuh dibayar dalam hari-hari ya, di dalam hari-hari operasional perusahaan PTA gitu. Nah, anggaplah misalkan ya, misalkan nih,
Misalkan semua dari total aset ini, kalau kita total dari tanah, gedung, barang yang untuk dijual, kendaraan, supplies, uang kas, anggaplah dia butuh mengeluarkan 10 miliar gitu ya. 10 miliar untuk membeli aset semua ini. Nah, sekarang permasalahannya 10 miliar ini bagi Joe ini duit yang cukup besar ya, uang yang cukup besar. Dan permasalahannya juga dia ini hanya punya 4 miliar. Nah, jadi begini, ini kan aset 10 miliar ya. Nah, di sini ada ekuitas. Nah, ekuitas itu apa sih sebenarnya ekuitas? Ekuitas itu adalah harta dari owner. Harta dari owner yang ditaruh di dalam perusahaannya sendiri gitu ya. Jadi ketika Joe punya 4 miliar, nah dia mau naruh 4 miliar itu ke dalam perusahaannya. Nah, jadi dia 4 miliar ya. Nah, jadi dia punya 4 miliar untuk membeli aset yang nilainya ini 10 miliar ya. Nah, tapi 4 miliar ini masih kurang kan? Nah, kurangnya berapa? Nah, 10 kurang 4 ya. Kurangnya adalah 6 miliar. Nah, 6 miliar dia kurang nih masih untuk membeli aset tersebut. Nah, dari mana dia dapatkan 6 miliar sini? Nah, dia mendapatkan 6 miliar ini dari yang namanya liabilitas. Nah, liabilitas ini apa? Liabilitas ini adalah hutang perusahaan. Nah, jadi apa yang Joe bisa lakukan? Joe bisa melakukan yang namanya hutang perusahaan ya. Jadi dia bisa berhutang. Perusahaan PTA ini bisa berhutang 6 miliar untuk membeli aset tambahan yang tadinya maksudnya aset ini yang maksudnya dia duitnya itu cuma punya 4 miliar, jadi dia butuh tambahan kan 6 miliar gitu ya. Jadi dia hutang untuk mencukupi uangnya untuk membeli aset ini gitu. Nah, hutang yang dilakukan bisa macam-macam, bisa yang namanya hutang bank ya, hutang bank, terus bisa juga pinjam teman, bisa juga gitu ya. Ya, pokoknya pinjaman, segala bentuk pinjaman itu adalah kita kenal di dalam istilah akuntansi itu merupakan masuk di dalam liabilitas ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di aset nilainya 10 miliar. Itu sama dengan ya, aset 10 miliar sama dengan liabilitasnya 6 miliar tambah ekuitasnya 4 miliar. Nah, itulah persamaan akuntansi. Jadi, persamaan akuntansi ini, aset ini kan kita bilangnya adalah aset itu adalah harta perusahaan ya. Nah, jadi harta perusahaan itu sama dengan hutang perusahaan ditambah dengan harta dari owner yang ditaruh di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau harta owner yang nggak ditaruh di dalam perusahaan tersebut, ya tentu tidak masuk ke ekuitas ya. Misalkan Joe sebenarnya punya uang 10 miliar, tapi yang ditaruh dia hanya mau pakai dalam bisnis tersebut 4 miliar. Ya berarti sisanya yang 6 miliar ya tidak masuk ke dalam ekuitas perusahaan tersebut gitu ya. Nah, jadi harta yang ditaruh owner ke dalam perusahaan tersebut itu namanya kita masukin ke dalam ekuitas ya. Masukin nanti dalam kapital ya. Modal, modal modal di store ya oleh si owner 4 miliar. Nah, jadi 10 miliar sama dengan 6 miliar tambah 4 miliar. Itu adalah persamaan akuntansinya. Jadi, harta perusahaan, ingat-ingat ya, harta perusahaan sama dengan hutang perusahaan ditambah harta dari owner yang disetor ke dalam perusahaan tersebut. Nah, itulah adalah persamaan akuntansi ya. Jadi, persamaan akuntansi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ya. Kalian perlu ingat-ingat ini dari awal sampai akhir. Nah, nanti mekanismenya seperti apa? Maksudnya ini kan gambaran besarnya aja ya. Gambaran besarnya itu ya seperti itu, beli tanah, beli aset semua 10 miliar, eh, pakai uang dari owner 4 miliar, sisanya pakai bank 6 miliar gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan aku bahas di video aku berikutnya ya, gimana uh, akuisisinya, belinya satu-satu, dicatatnya seperti apa, prosesnya seperti apa di dalam persamaan akuntansi, contoh soalnya seperti apa, aku bahas di video aku berikutnya. Hari ini cukup segini aja. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.